Udah ketahuan nih dokter skincare-nya begitu. Terus sekarang mau merambah apa ke dunia diamond? Tidak ada penipuan di sini seperti yang dituduhkan. Ya Allah. Halo everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mungkin mau bertanya sama aku di Instagram, langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja, ntar langsung di follow back kok guys. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang pro kontra yang muncul usai Sheila Shaukia menjual Diamond Lab. Lantas, kenapa bisa sampai menuai pro kontra? Yuk guys, mari kita kulik bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok, bisa banget untuk cobain toniknya Putri pada yang ginseng. Di aku sendiri itu ngefek guys. Menurut aku ini worth it sih buat dicoba. Sebesar ini harganya kisaran 40 ribuan guys. Tapi mohon maaf banget, dia tuh sering sold out dan restocknya juga lama. Aku juga nggak tahu sih apakah sekarang masih ready atau enggak. Tapi nanti kalian bisa langsung cek tag produk ya guys kalau kalian mungkin minat untuk beli. Dan sekarang kita akan lanjut ya guys ke topik pembahasannya. Teman-teman, belum lama ini, nama Sheila Shaukia kembali menjadi bahan pembicaraan publik usai dia memasarkan perhiasan yang diklaim sebagai Diamond Lab dengan harga 1,9 juta rupiah. Dalam video yang beredar, Sheila Shaukia mengatakan, Jangan dulu, dia tidak bisa jual, tapi kalau misalkan Anda bosan mau ganti model cukup bayar 100 ribu aja. Dan besar kecil sama aja Bu, harganya 1.900.000. Wajib Diamondnya Kak Sheila wajib beli langsung dari Kak. Ini namanya Diamond Lab ya. Ini namanya Diamond Lab, dia Diamond Lab. Nih aku pakai nih. Ya. Cantiknya. Nah, cantik tuh. Nih, jadi dia bling-bling kayak gini. Jadi mau besar mau kecil. Oke teman-teman, jadi sepatu telah bagaimana statement dari Sheila Shaukia dalam video yang beredar. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Dan juga beberapa pihak telah memberikan tanggapannya nih guys. Salah satunya adalah Dokter Detektif. Dalam videonya, Dokter Detektif mengatakan, Ini namanya Diamond Lab ya. Ini namanya Diamond Lab, dia Diamond Lab. Nah, kan? Kumat kan? Kumat kan? Apalagi sekarang. Udah ketahuan nih dokter skincare-nya begitu. Terus sekarang mau merambah apa ke dunia diamond. Oke ya, dokter mau kasih informasi ke kalian. Itu bukan lab diamond guys. Kalau lab diamond asli itu harganya cukup lumayan tinggi. Yaitu adalah batu moissanite. Batu, ingat nggak? Itu batu. Nih dokter kasih contoh ya nih. Ini batu moissanite yang di bawahnya segede gaban. Kurang lebih 10 karat. Yang di atas tuh real diamond. Tuh. Ini real diamond. Oke, kalian bisa lihat ya, cahayanya kurang lebih hampir sama. Dokter beli ini kurang lebih yang gede, ini 10 karat kurang lebih 2 juta karena ini asli emas putih asli ya, tapi batunya murah banget lah, paling sekitar 200 ribu lah ya gitu. Kalau yang ini real diamond itu nggak mau ngomong harganya berapa. Oke, di sini dokter edukasi. Oke, jadi buat para penjual, jadi penjual yang jujur, apalagi kan busana kamu muslimah, jangan memalukan sesama muslimah ya. Muslim itu ngajarinya gimana? Jujur. Ingat, jadi penjual yang amanah, bukan tepu-tepu. Ya guys ya, Dotif ulangi, itu bukan diamond, lab diamond atau apalah. Udah, itu batu moissanite. Dan kalau memang dia besar guys, itu wajib mendapatkan yang namanya sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikat, itu adalah batu zircon. Ya, batu zircon itu kualitasnya jauh lebih rendah dibanding batu moissanite. Dan harganya mungkin sekitar 20 ribu, 30 ribu. Batu zircon, gitu ya. Oke guys ya, be a smart buyer, jangan lagi tertipu sama penjual-penjual yang bisanya cuman kesannya jual agama lah. Bajunya seolah kayak alim gitu kan, jualnya tuh bener gitu, pada tepu-tepu. Oke ya guys ya, be a smart buyer. Salam cerdas bareng Dokter Detektif. Bye. alright, jadi intinya adalah Dokter mengatakan bahwa itu bukan Diamond Lab, tapi itu adalah moissanite. Oke, begitu guys. Kemudian ada juga seorang influencer dengan username @tinyputlife juga terus memberikan tanggapan nih teman-teman. Dimana dalam videonya ia mengatakan, waktu yang akan menunjukkan kebohongan demi kebohongan. Lihat nggak di sini? Nih, ke atas dikit tuh. Ya, timeless, inspiring, artistly, bring your exclusive design that make a statement. Refined in silver, radiant with moissanite and zircon. Moissanite and zircon. Terus di situ siapa tuh yang nulis? Dan aku bangga suka pakai Diamond Labs at yuhu. Lihat di sini gambarnya. Kalau bukan penipuan apalagi guys? Apalagi kalau bukan penipuan.
Bilangnya Moissanite. Moissanite, jual aksesoris Moissanite. You cannot talk about the diamond. This is not a diamond. Ya, Moissanite. Moissanite. Zircon lagi, ada zirconnya, Moissanite and zircon. Nah, zircon ini kelasnya di bawah Moissanite. Intinya sama aja sama Moissanite. Ya, nggak begitu berharga. Ya, kalian cek deh di toko-toko all shop, banyak ya. Nih kalau untuk ini official tokonya sih menurut aku kayak emang mereka udah jujur, karena di bionya pun mereka nyantumin itu Moissanite and zircon. Tapi ini uler nggak jujur ya, niatnya menipu masyarakat, nggak jujur dia, tapi akhirnya dia sendiri yang mempertontonkan kebodohan dia, ya kan? Terus akhirnya dia memvalidasi sendiri nih. Kata aku tuh, aku bingung ya nih orang ya, jualan tapi ininya nggak ada, nggak nyampe gitu loh ya. Ini antara nggak nyampe emang dia bodoh atau emang dia itu mau membodohi masyarakat. Coba deh kalian komen sendiri deh ya. Ini ada official store-nya tuh, ada official store-nya, dan dia di situ udah bilang Moissanite. Jadi bener apa kata masyarakat? Apakah asumsi masyarakat kalau itu adalah batu Moissanite dan zircon ya? Bener apa kata masyarakat? So ya, bukan cuma aku sendiri yang ngomong, masyarakat se-Indonesia udah terbuka matanya. Jadi kalau kamu nyuruh orang Indonesia buat pinter, kamu sendiri isi kepala ya. Diamond Labs itu jelas-jelas beda, bukan Moissanite and zircon. Oke? Jadi yang mesti isi kepala itu ular. Officially ular ya. Jadi Zong gagal lagi deh nipunya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Kak Tinyput. Dimana untuk kakaknya itu juga menemukan informasi dari Tia Jewelry-nya langsung. Dimana untuk Tia Jewelry, kalau kita lihat di bio-nya memang tidak mengklaim mereka itu menjual Diamond Lab, tapi menjual Moissanite. Dan selain itu di sini ada juga Agnes Jennifer yang turut memberikan tanggapan, dimana dia itu sudah menjelaskan tentang perbedaan antara Lab Diamond dan juga Moissanite. Adapun dalam videonya Agnes Jennifer mengatakan seperti ini. Markibas, mari kita bahas soal lab grown diamond yang lagi rame di luar sana. Anggap saja ini sebagai edukasi, bukan senggol menyenggol. Soalnya kalau gue yang bahas tadi kiranya nyenggol. Pertama kita bahas dulu soal natural diamond dengan juga lab grown diamond. Nah, seperti namanya, lab grown itu berarti dibuatnya di lab, sedangkan natural diamond itu berasal dari bumi. Tetapi antara lab grown diamond dengan natural diamond memiliki sparkle dan juga brilliance, kekerasan dan juga chemical yang sama seperti natural diamond. Cuma bedanya adalah di harganya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah lab grown diamond itu adalah diamond? Yes, it is diamond. Karena terbuat dari karbon sama seperti natural diamond. Cuma bedanya ya namanya di mana-mana kalau lu dapat dari natural itu kayak value-nya makanya lebih mahal dibandingkan yang lab grown. Kalau lab grown kan lu mau bikin yang kayak gimana aja bisa aja gitu loh say. Nah, sekarang kita bahas antara zirconia, moissanite sama lab grown diamond. Apakah sama? Tidak sama. Dan terus pertanyaan selanjutnya, apakah zirconia dan juga moissanite bisa dinamakan diamond atau lebih spesifiknya seperti lab grown diamond? Gak bisa sayang, karena moissanite itu terbuat dari silikon dan karbon, sedangkan diamond itu dari karbon. Jadi bukan diamond, moissanite is not a diamond, tapi adalah tiruan diamond. Nah, di antara semua itu zircon itu yang paling murah. Terbuat dari apa sih? Zirconia itu dari zirconium oxide. Nah, yang paling murah nih dari zircon, moissanite, lab grown, baru diamond. Tetapi si zirconia sama moissanite itu tidak bisa dikategorikan ke dalam diamond. Kenapa nggak bisa disamakan seperti diamond ya? Karena memang karakteristiknya nggak seperti diamond, dan juga bahannya itu terbuat dari apanya itu tuh nggak sama kayak diamond, makanya tidak bisa dinyatakan sebagai diamond. Nah, kalau lab grown itu memiliki karakteristik yang sama seperti diamond. Kalau dari level kekerasannya itu ada di 10 kalau diamond. Nah, kalau si moissanite itu kalau nggak salah 925, dan kalau zircon itu sekitar 8. Jadi tuh gampang lebih lembek gitu loh.
Jadi yang hanya bisa dikatakan sebagai lab grown diamond itu adalah yang terbuat dari pure carbon kayak natural diamond dan juga memiliki kekerasan itu 10 ya. Kalau selebihnya itu tidak bisa dikatakan lab grown diamond. Mohon maaf, say. Jadi ini anggap saja sebagai edukasi kepada masyarakat yang mungkin tidak mengerti soal perdiamondan. Ini saya kasih tahu, jadi jangan sampai tertipu ya kalau misalnya dibilang lab grown diamond, karena biar gimana lab grown diamond itu nggak bisa sampai murah-murah banget gitu. Tetap ya memang jauh sih lebih murah daripada yang natural. Cuman ya mahal juga gitu, saya nggak harganya nggak sejutaan gitu, nggak. Bisa sih sejutaan kalau misalnya tebelnya kayak translucent powder, gitu. Oke teman-teman, jadi sebetulnya bagaimana penjelasan dari Agnes Jennifer, yang mana untuk Agnes juga sudah menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana perbedaan antara natural diamond, lab grown diamond, moissanite dan juga zircon, yang mana intinya adalah moissanite sama zircon itu nggak bisa dikategorikan sebagai diamond. Oke. Sementara itu untuk Kak Sheila sendiri itu sudah memberikan tanggapan usai masalah ini atau usai topik ini menjadi perbincangan hangat di sosial media. Dimana dalam videonya Sheila Saukia mengatakan, Alhamdulillah ya Tia Jewelry jadi topik pembicaraan karena katanya 1,9 harganya. Nih ya, ini yang saya pakai yang di tengah itu adalah diamond asli. Sayangnya ini adalah diamond lab. Jadi banyak sekarang yang menggunakan diamond lab ini untuk sehari-hari, garansinya seumur hidup tuh. Jadi kan nggak semua kita kadang-kadang beli yang mehong, kadang-kadang untuk sehari-hari cukup pakai diamond lab aja. Nanti coba kalian cari di Google arti diamond lab itu apa. Jadi kilauannya mirip gitu ya, kilauannya mirip gitu. Cari tahu dulu nanti yang diamond lab itu apa. Nah, harga diamond lab itu mau besar kecil harganya di 1,9, sekian. Nah, Kasel sekarang lagi jual itu. Jadi garansi seumur hidup, nanti kalau kalian mau tukar tambah boleh banget. kemudian di instastory yang berikutnya, Kak Sheila di sini terlihat menunjukkan tentang bagaimana hasil pencarian di Google soal pengertian dari diamond lab. Dan langsung aja kita baca, diamond lab itu apa sih? Lab grown diamond adalah berlian yang dibuat di laboratorium dengan menggunakan teknologi canggih yang meniru proses pembentukan berlian alami. Berlian ini memiliki struktur kimia dan juga fisik yang sama dengan berlian alami, membuatnya tampak dan berperilaku sama atau mirip lah gitu ya guys. Meskipun dibuat secara buatan, lab grown diamond itu dianggap sebagai berlian asli dan bukan imitasi. Lalu di story tersebut Kak Sheila menuliskan, sekarang sudah di era diamond labs. Oke. Moissanite, alternatif berlian yang cemerlang dan dibuat di laboratorium. Moissanite buatan laboratorium dengan kilau seindah berlian. Tampil seperti berlian, lebih berkilau lagi dengan harga yang lebih cerdas. Jadi ini bukan palsu atau imitasi, dan ini buat bergaya dan cantik-cantik ya sayang, bukan untuk investasi. Kalau mau investasi beli aja emas batangan. Malah kalau kalian jualan Tia Jewelry Official bisa untung. Wait, aku agak kurang paham di sini ya. Tadi sebelumnya kita mendengar Kak Sheila mengatakan ini tuh adalah diamond lab. Sekarang di sini Kak Sheila mengatakan tentang moissanite. Oke. Kemudian di instastory yang berikutnya Kak Sheila menuliskan, untuk yang membenciku, boleh benci aku saja ya. Kalau mau hancurin usahaku, boleh usahaku saja. Tia Jewelry ini bukan punyaku ya, bukan usahaku. Jangan karena kalian terlalu membenciku. Ini usaha orang yang lagi dibangun, dihancurin, disebarkan fitnah tanpa mencari tahu dulu. Kalau punya niat untuk meleburkanku, nggak apa-apa, aku aja ya. Jangan seret usaha orang lain, karena untuk kebencian kalian ke aku. Aku ke Tia emang beli ya, dan ngajak orang beli dan join bisnisnya. Dan ini perhiasan bukan untuk investasi. Aku suka dan memang pakai untuk sehari-hari. Ketentuan bisa tukar-tukar model dan bayar 100.000. Itu ketentuan dari brandnya, bukan dari aku. Tidak ada penipuan di sini seperti yang dituduhkan. Ya Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari kejamnya adu domba, fitnah dunia, dan semoga kita dijauhkan dari sifat seuzon, selalu berprasangka buruk ke orang lain. Amin. Fitnah dan segala fitnah sudah aku dapatkan semua, dan aku pun sudah ikhlas. Penipu, tersangka, PSK, hutang, suamiku pemakai narkoboy, dagang narkoboy, segala fitnah yang mengerikan udah ada di aku semua. Aku udah lewatin dan sekarang masih aku alamin. Fitnah-fitnahnya tanpa henti. Ini hidup kok, semua akan berakhir. Sampai detik ini pun aku gak pernah menyimpan dendam untuk siapapun yang udah jahatin aku segini parahnya. Setiap sujudku, aku cuma berdoa baik untuk orang-orang yang sudah dengan kejinya memfitnahku. Semoga Allah senantiasa memberi rezeki berlimpah dan kebahagiaan untuk mereka.
Kemudian di Instagram story yang berikutnya, Kak Shell itu terlihat kayak memberikan klarifikasi dan juga mengkoreksi gitu guys tentang bagaimana kesalahan penyebutannya kemarin yang menyebutkan tentang Diamond Labs. Dalam statementnya ia mengatakan, "Yang Tia Moissanit ya sayang, maafkan kemarin aku salah penyebutan nama perhiasan. Aku kira Diamond Labs dan juga Moissanit ini sama. Karena ini soalnya bukan punyaku, bukan aku ownernya. Banyak yang tergiring kalau ini perusahaan punyaku. Salah ya teman-teman, aku pembeli dan customer-nya Tia. Ngajak teman-teman untuk beli juga buat sehari-hari dan ikut bisnisnya. Kemarin kita juga collab buat acara gathering dan mereka juga sudah presentasi langsung ke agen-agennya SS. Dan mereka juga happy dan beli karena udah lihat barangnya langsung. 1,9 itu termasuk murah dengan kualitas yang bagus dan modelnya banyak. Cuma lagi-lagi aku ingetin ya sayang, ini bukan untuk investasi, ini buat cantik-cantik aja. Cuma ada bisnis di dalamnya yang bikin cuan." Adapun untuk pihak Tia Jewelry juga sudah memberikan klarifikasi di sini ya dan juga menegaskan kepada publik mengenai apa yang mereka jual. Di mana dalam statementnya pihak Tia mengatakan, "Halo semua, sehubungan dengan masalah terkini, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi beberapa poin penting. Merek kami tidak pernah mengklaim menjual produk berlian. Kami sangat transparan dalam menyatakan bahwa produk kami terbuat dari moissanite dan juga zircon. Harga kami saat ini sesuai dengan model bisnis kami. Untuk keterangan lebih lanjut silahkan unduh aplikasi dan hubungi tim layanan pelanggan kami." Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak Tia Jewelry. Intinya adalah yang aku tangkap, Kak Sheila Sokya salah penyebutan ketika dia mau menjual perhiasan tersebut, dimana dia mengatakan itu adalah Diamond Lab gitu loh. Dan beliau mengira bahwa Moissanite sama Diamond Lab itu sama gitu. Padahal Diamond Lab dan juga Moissanite ini adalah hal yang berbeda. Nah dikarenakan kekeliruan ini banyak orang yang lantas kayak memberikan tanggapan, termasuk salah satunya adalah dokter detektif dan juga yang lainnya tadi seperti yang sudah kita bahas gitu ya. Sampai Agnes Juniper juga turut buka suara dan juga menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara Moissanite dan juga Diamond Lab. Yang dapat aku tangkap adalah alasan kenapa mereka juga turut memberikan tanggapan bukan untuk mau menjatuhkan atau bagaimana, hanya untuk supaya publik itu tidak salah gitu loh, tidak langsung beli gitu. Ngiranya itu adalah Diamond Lab dengan harga segitu, ya udah langsung beli gitu. Padahal itu jelas-jelas bukan Diamond Lab. Adapun untuk Kak Sheila sendiri, kalau aku lihat juga sudah memberikan disclaimer juga, udah ngasih tahu juga kepada para penontonnya bahwa itu bukan untuk investasi gitu, itu hanya untuk cantik-cantik gitu, kayak ya untuk perhiasan doang gitu guys. Begitu ya, balik lagi ya, yang namanya manusia itu tidak luput dari namanya kekeliruan dan juga kesalahan. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk Kak Sheila Sokya ke depannya supaya dapat lebih berhati-hati gitu, supaya tidak ada kekeliruan lagi seperti ini sehingga membuat orang menjadi salah paham. Dan bagaimanakah pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way teman-teman, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill beberapa produk body care yang aku pakai untuk membantu melembutkan, melembabkan, dan juga mencerahkan kulit. Kita mulai dulu dari produk exfoliating gel dari Shizui Glow Spa, dimana ini tuh dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati kalian atau mengangkat daki-daki di tubuh kalian. Nah ketika itu terangkat, nanti ya kulit kalian itu bakal kelihatan lebih cerah, gak kusam lah guys pokoknya. Habis itu juga kerasa lebih lembut, dan itu juga mengandung herba mask oil, yang mana kandungan ini tidak hanya dapat membantu untuk mencerahkan kulit, tapi juga dapat membantu untuk menutrisi kulit guys. Baru yang kedua, mandi pastinya ya guys. Adapun untuk produk body wash, aku sebenarnya punya beberapa rekomendasi, dan salah satu yang aku pakai adalah produknya Ki Natural White. Yang aku suka dari produk ini adalah pertama, dia itu harum, terus dia ini juga ngebuat kulit jadi lebih lembut, nggak gampang kering, lembab juga, dan bisa membantu untuk mencerahkan. Terus untuk body serum, aku sebenarnya punya beberapa rekomendasi guys, dan yang aku pakai selama beberapa belakang terakhir adalah body serumnya Herboris. Ini tuh cocok ya untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif. Ini juga wangi banget, dan ini tuh diperkaya dengan 5 kali vitamin E guys. Dan ini tuh juga punya efek tone up, dan jujur aku pas awal tuh agak kurang serak dengan efek tone up-nya, karena waktu dipakai itu kelihatan kayak agak ngedempul gitu. Tapi setelah didiemin 1, 2, 3 menit, lama-lama dia nggak ngedempul guys, kelihatan natural warnanya. Dan yang paling penting adalah sunblock. Adapun untuk aku sendiri pakai sunblocknya Marina, karena selain dapat membantu untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB, ini tuh juga dapat mencerahkan kulit guys. Kenapa? Karena di sini terdapat kandungan pencerah seperti vitamin B3 atau niacinamide dan juga vitamin E. Buat kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.